Rekan-rekan, kembali lagi kita bersama-sama akan mendengarkan Renungan Harian Toraya edisi Rabu 9 November 2022. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dengan judul Tuhan Menjamin Rasa Aman atau lan bahasa Toraya dikuak Huang Otokna Kamanamanan. Ini terambil dari Zakaria 8 ayat 1-9. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh diberikan hari yang baru, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami masing-masing. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu dan mendengarkan sebagian dari kecil dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar boleh bermanfaat buat kami ke depannya, terus boleh mengingatkan kami dalam kehidupan kami, boleh menguatkan kami, menguatkan iman kami dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Zakaria 8 ayat 1-9. Firman Tuhan berbunyi, "Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu, tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang-orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada hari ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu.
sebab semua itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita yang menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Amin. Tuhan menjamin rasa aman. Saudara-saudara, ketidakamanan sebuah daerah akan sangat berpengaruh pada segala lini kehidupan masyarakat yang hidup di dalamnya. Hal ini akan membuat buruknya pembangunan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Jika itu berlangsung lama, besar kemungkinan masyarakatnya akan mengalami keterbelakangan mental dan karakter. Pembangunan kembali Bait Suci Yerusalem telah cukup lama mengalami hambatan, diceritakan di dalam firman Tuhan. Tuhan yang adalah penguasa semesta alam kembali berfirman kepada umat melalui nabinya agar pembangunan itu segera dilanjutkan. Akan tetapi, tidak ada tanda-tanda bahwa umat merespons seruan itu. Hal itu disebabkan karena mereka berada dalam intimidasi tekanan musuh. Selain itu, himpitan ekonomi yang membuat mereka lebih fokus membangun rumah masing-masing. Nah, karena itu, Tuhan sendiri akan bertindak karena kasih-Nya. Dan dalam kepanasan amarahnya, Ia akan menghalau para musuh. Pembangunan Bait Suci menjadi tanda kehadiran Tuhan. Yerusalem akan dipulihkan sedemikian, sehingga menjadi tempat yang damai dan permai. Tuhan menghimpun kembali umatnya di Yerusalem dan akan memberkati mereka dengan segala kelimpahannya. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan mendasar setiap orang. Rasa aman membuat kita leluasa berkarya dan beraktivitas. Tanpa rasa aman, hidup tidak akan diliputi ketakutan. Dan ketakutan akan menggerogoti semangat hidup. Saudara-saudara, dalam hidup yang kita jalani, ada banyak tawaran yang menjanjikan rasa aman itu. Misalnya, uang, jabatan, atau zona nyaman yang sudah kita rasakan, dan lain-lain. Semua itu tidak salah kita miliki bila Tuhan yang memberikannya sebagai anugerah. Kalau itu adalah anugerah, maka kita akan bertanggung jawab terhadapnya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu dan renungan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, Engkau yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjaga kami, Engkau sumber zona nyaman kami, Engkau sumber rasa aman kami. Kami menyadari kami sering lalai, kami sering lari kepada hal-hal dunia yang memberi kami rasa aman. Tuhan, tolong gerakkan Roh Kudus-Mu supaya kami terus-menerus mencari Engkau sebagai rasa aman, terutama kami dalam hidup. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam aktivitas kami ke depannya. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, sampai berjumpa di edisi renungan Harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.